Rusia adalah negara terbesar di bumi. Wilayahnya membentang melintasi 11 zona waktu 2 benua dan 6,6 juta mil persegi daratan. Itu 70% lebih besar dari Amerika Serikat. Tapi saat ini, sebagian wilayahnya sebesar Australia diam-diam sedang hilang, bukan karena kekalahan militer atau invasi. Orang-orang pergi dan mereka tidak kembali lagi. Ini semua tentang Timur Jauh Rusia, atau lebih spesifiknya Distrik Federal Timur Jauh, yang mencakup 40% dari seluruh wilayah Rusia. Seluruh wilayah itu hanya dihuni oleh 8 juta orang, sedikit lebih dari 5% dari total populasi Rusia. Dan jumlahnya menurun lebih cepat daripada kapanpun dalam sejarah modern Rusia. Lebih cepat daripada di tempat lain di negara ini, kecuali di wilayah utara yang jauh. Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut ini ancaman bagi keamanan nasional. Dia benar. Wilayah ini sangat penting, tidak hanya untuk sumber daya, tetapi juga sebagai pintu masuk bagi perdagangan dan migrasi penduduk dari timur. Tapi ada satu masalah besar. Begitu Kremlin mencoba berbuat sesuatu untuk mengatasinya, upaya tersebut gagal, dan wilayah timur jauh Rusia terus mengalami penurunan secara perlahan. Dan ini menciptakan kemungkinan terjadinya penerobosan lain, kali ini oleh Tiongkok ke Rusia, sebuah pembalikan sejarah dari perolehan wilayah Kekaisaran Rusia pada tahun 1860. Kita tak perlu kembali sejauh itu untuk melihat besarnya peristiwa ini. Cukup kembali ke masa runtuhnya Uni Soviet. Menurut sensus tahun 1989, wilayah yang kemudian menjadi Distrik Federal Timur Jauh memiliki sekitar 10,35 juta penduduk. Ketika Putin naik ke tampuk kekuasaan, jumlah itu sekitar 8,8 juta. Pada tahun 2025, populasinya diperkirakan hanya 7,86 juta. Itu berarti kehilangan sekitar 25% dalam 35 tahun. Namun angka utama itu menyembunyikan betapa parahnya situasi di wilayah-wilayah tertentu. Chukotka, semenanjung terpencil di jauh di timur laut Rusia, telah kehilangan 68% populasinya sejak tahun 1991. Oblast Magadan, yang dulu merupakan pusat ekstraksi sumber daya era Soviet, telah kehilangan 63,6%. Kamchatka turun 34,6%. Data ini menunjukkan wilayah-wilayah tersebut sedang ditinggalkan tanpa ada yang kembali. Faktanya, sejak Putin berkuasa, populasi turun sebesar 10% dan beberapa statistik menunjukkan penurunan lagi sebesar 8% pada tahun 2033. Ini 3 kali lipat dari perkiraan resmi beberapa tahun sebelumnya. Keruntuhannya semakin cepat dan wilayah ini kini berpenduduk lebih sedikit dibanding pertengahan 1970-an. Negara Soviet menghabiskan puluhan tahun dan banyak sumber daya untuk meningkatkan jumlah penduduk. Namun dalam 3 dekade sejak itu, hasil upaya tersebut hampir sepenuhnya terhapus. Untuk memahami mengapa hal ini terjadi, mari kita kembali ke model Soviet yang rusak, yang telah coba dan gagal direplikasi oleh Moskow sejak saat itu. Uni Soviet membangun populasi di timur jauh dengan berbagai cara, beberapa di antaranya sangat koersif. Tenaga kerja Gulag membangun infrastruktur di timur jauh Soviet pada awalnya, terutama timur laut. Setelah era Stalin, modelnya memakai insentif positif. Upah di wilayah tersebut 50% hingga 2 kali lebih tinggi daripada rata-rata nasional. Pekerja yang ke timur dijamin hak atas perumahan di daerah asal, menjadi jaring pengaman penting dalam sistem perumahan Soviet. Tabungan yang terkumpul dari upah yang lebih tinggi dan biaya hidup yang relatif rendah pada dasarnya berarti bahwa timur jauh dipandang sebagai pengorbanan sementara dengan jaminan keuntungan di masa depan. Di barat, kehidupan lebih mudah karena kepadatan penduduk yang lebih tinggi, akses infrastruktur yang lebih baik, dan iklim yang lebih bersahabat. Sistem itu berhasil meskipun mengalami hambatan karena mekanismenya bersifat langsung. Negara memberikan insentif, negara mengendalikan jaminan kelembagaan, dan negara mendanai infrastruktur sosial yang membuat kondisi keras menjadi lebih tertahankan. Migrasi bersih ke wilayah tersebut tetap positif hingga akhir dekade 1980-an. Setelah Uni Soviet runtuh, jaminan-jaminan mendasar itu pun hilang hampir seketika. Para pekerja yang telah menghabiskan bertahun-tahun di timur tiba-tiba tidak lagi memiliki hak atas perumahan yang dijamin di kampung halaman mereka, dan tabungan mereka lenyap akibat inflasi serta kehancuran sistem keuangan. Respons yang rasional adalah segera pergi, selagi masih memungkinkan untuk pergi, dan itulah yang mereka lakukan. Pada tahun 1991, untuk pertama kalinya dalam sejarah Soviet atau Rusia, jumlah orang yang keluar dari timur jauh melebihi pertumbuhan penduduk alami, namun eksodus itu tidak pernah berhenti.
Yang membuat situasinya sangat sulit untuk dibalik adalah alasan orang-orang pergi saat ini tidak sama dengan alasan mereka pergi pada tahun 1991. Pada saat itu penyebabnya adalah runtuhnya institusi dan kepanikan finansial. Saat ini orang membuat perhitungan untung rugi yang rasional. Hidup di timur jauh Rusia itu mahal, sulit, berbahaya, dan relatif tidak menguntungkan, dan kondisinya semakin memburuk. Mari kita mulai dari sisi pendapatan. Pada pertengahan tahun 1990-an, upah di timur jauh masih memiliki keunggulan nyata dibandingkan rata-rata nasional. Biasanya sekitar 71% lebih tinggi berkat koefisien dan tunjangan era Soviet yang sebagian masih bertahan setelah masa transisi. Pada akhir dekade 2010-an, keunggulan itu turun menjadi hanya 18%. Sementara itu, biaya hidup di wilayah tersebut masih jauh lebih tinggi dari Rusia Barat. 25 hingga 30% lebih tinggi di kota-kota selatan yang lebih mudah diakses seperti Khabarovsk dan Vladivostok. 40 hingga 60% lebih tinggi di tempat seperti Kamchatka dan Sakhalin, dan hingga 80 hingga 100% lebih tinggi di Chukotka. Perhitungannya sederhana, Anda mendapatkan sedikit lebih banyak, tetapi Anda membayar jauh lebih mahal. Dan kesenjangan antara nilai upah Anda di timur jauh dibandingkan dengan nilai upah Anda di Novosibirsk atau Moskow terus menyempit. Lalu ada juga soal kualitas hidup. Harapan hidup di timur jauh 2-3 tahun di bawah rata-rata nasional yang juga tidak tinggi. Tingkat kejahatan di sana lebih tinggi dari wilayah lain di Rusia. Tingkat kemiskinan di FEFD mencapai 15,7% dibandingkan dengan 12,6% secara nasional. Pelayanan kesehatan telah dipusatkan dan dijauhkan dari pemukiman kecil sehingga secara fungsional menjadi tidak dapat diakses oleh banyak orang di wilayah tersebut. Pada tahun 2015, jumlah siswa di subwilayah telah turun menjadi hanya 25 hingga 30% dari jumlah pada tahun 1990. Dan respon dari sistem adalah menutup sekolah-sekolah, yang kemudian mendorong lebih banyak keluarga untuk pergi, menciptakan lingkaran umpan balik positif dengan hasil yang sangat negatif. Jadi orang-orang yang masih ragu dan memiliki kemampuan untuk pergi melihat keadaan yang semakin memburuk dan memutuskan untuk mencoba peruntungan di tempat lain. Orang-orang yang tetap tinggal cenderung lebih tua, lebih miskin, dan lebih bergantung pada bantuan negara. Hal ini menyebabkan basis pajak semakin menyusut, di mana anggaran daerah semakin banyak digunakan untuk mendukung populasi lansia dengan layanan kesehatan dan sosial, bukan untuk pendidikan dan pemberdayaan pemuda. Kelompok muda berikutnya juga mengambil keputusan yang sama seperti sebelumnya, menghasilkan hasil serupa namun sedikit lebih buruk. Seperti yang telah disebutkan, Moskwa menyadari masalah ini dan Putin telah menyebutnya sebagai ancaman keamanan nasional selama bertahun-tahun. Rusia sudah meluncurkan 2 program untuk mengatasinya, namun sejauh ini keduanya belum berhasil. Program pembangunan era Soviet untuk wilayah timur jauh pertama kali ditulis pada tahun 1987. Program tersebut telah direvisi, diperbarui, diganti nama, dan diluncurkan kembali berulang kali pada tahun 1996, 2002, dan bahkan pada gelombang inovasi institusional tahun 2015, termasuk kawasan pembangunan prioritas, pelabuhan bebas Vladivostok, pembagian tanah gratis, tarif energi preferensial, dan subsidi harga tiket pesawat. Hal ini berpuncak pada pertemuan Kementerian bulan April 2026 tentang strategi kebijakan demografi di Timur Jauh. Namun, 30 tahun program pada akhirnya bermuara pada masalah yang sama. Model itu sendiri sudah tidak lagi berfungsi. Dan para peneliti dari Institut Riset Ekonomi Akademi Ilmu Pengetahuan Rusia telah menerbitkan temuan mereka pada tahun 2021, 5 tahun sebelum gelombang insentif terakhir. Program tanah gratis adalah contoh sempurna mengapa sistem ini tidak berfungsi. Kremlin menawarkan hektar tanah di timur jauh kepada penduduk secara gratis. Masalah utamanya, sebagian besar tanah ditawarkan tanpa jalan, akses kereta, atau infrastruktur pendukung, sehingga tidak dapat digunakan atau dihuni. Selain itu, ada masalah upah. Rusia biasanya menaikkan upah untuk kategori pekerja tertentu, tetapi Moskwa berulang kali gagal membayarnya tepat waktu. Pekerja seharusnya mendapat upah lebih tinggi, tapi upah itu justru tertunda atau dibatalkan, sehingga tidak jelas ada kenaikan atau tidak. Bahkan ada beberapa rencana besar, termasuk usulan untuk membangun kota-kota baru berpenduduk sejuta, guna memusatkan dan menahan populasi di timur jauh. Namun semua itu tidak pernah melewati tahap pengumuman, karena memang tidak ada anggaran untuk membangun sebuah kota secara keseluruhan. Dan jikapun ada anggaran itu lenyap ketika Rusia akhirnya menginvasi Ukraina pada tahun 2022, mengalihkan sumber dayanya untuk apa yang seharusnya menjadi perang 10 hari. Perang itu telah memengaruhi timur jauh dalam berbagai aspek. Dampak utama adalah mobilisasi.
karena kampanye di Ukraina banyak menarik dari wilayah yang sudah kekurangan tenaga kerja, terutama Timur Jauh yang paling terdampak. Pria usia kerja sangat dibutuhkan untuk menjaga aktivitas ekonomi di wilayah kekurangan tenaga kerja. Namun mereka telah dimobilisasi, tewas, terluka, atau melarikan diri untuk menghindari wajib militer. Perang telah menghancurkan anggaran karena pengeluaran pertahanan Rusia mengesampingkan hal lain dan infrastruktur jadi korban utama. Jalan tidak dibangun. Proyek perluasan rel kereta api yang masih dibahas oleh para perencana Rusia pada tahun 2023 kini terhenti. Dan jaringan penerbangan yang menghubungkan komunitas-komunitas terpencil di Timur Jauh satu sama lain dan dengan wilayah barat Rusia semakin memburuk karena sanksi memutus industri penerbangan Rusia dari suku cadang dan keahlian barat. Pada akhir tahun 2023, Rusia awalnya mengusulkan rencana untuk membangun 1.000 pesawat untuk penerbangan domestik dan internasional hingga tahun 2030. Pada tahun 2025, jumlah pesawat yang dibangun hanya 13 dan rencana tersebut diam-diam dibatalkan. Namun mungkin faktor terbesar di balik hilangnya Timur Jauh adalah bahwa negara-negara tetangga Rusia perlahan mulai mengubah wilayah tersebut. Sekedar pengingat, jika Anda ingin analisis seperti ini, jangan lupa berlangganan The Military Show. Kami mengunggah video harian tentang geopolitik dan peperangan agar Anda cepat tahu perkembangan terbaru. Kembali ke Timur Jauh. Tiongkok telah merambah wilayah ini selama bertahun-tahun dan perang Ukraina mempercepat prosesnya secara dramatis. Moskow kini lebih membutuhkan Beijing daripada sebaliknya dan harga dari ketergantungan itu dibayar di Timur Jauh. Pada tahun 2025, investasi Tiongkok di distrik federal Timur Jauh diperkirakan akan mendekati 1 triliun rubel atau sekitar 13,5 miliar dolar. Volume perdagangan antara wilayah Khabarovsk dan Tiongkok meningkat sebesar 5,5 juta ton pada tahun 2024 dan meningkat lagi sebesar 36% hanya dalam 6 bulan pertama tahun 2025. Tiongkok pada dasarnya menyerap seluruh ekonomi Timur Jauh, mengalihkan perdagangan yang seharusnya terjadi di dalam federasi itu kepada Tiongkok sendiri. Ada faktor yang lebih penting di sini, yaitu populasi. Diperkirakan 0,5 juta warga Tiongkok kini tinggal di antara Vladivostok dan pegunungan Ural, dan jumlah ini terus bertambah. Difasilitasi oleh pengaturan bebas visa dan akses istimewa ke kawasan-kawasan pengembangan prioritas milik Rusia sendiri, yaitu zona ekonomi yang dibuat Moskwa untuk menarik investasi dan mempertahankan populasi. Yang ternyata lebih efektif menarik pekerja Tiongkok daripada mempertahankan pekerja Rusia. Di beberapa kota dan daerah di Timur Jauh, Dinas Intelijen Luar Negeri Ukraina telah melaporkan bahwa telah terbentuk enklav di mana orang Rusia praktis tidak ada dalam angkatan kerja. Ingat, orang Rusia yang benar-benar tinggal di Timur Jauh awalnya bukan dari wilayah itu. Mereka bukan minoritas asli Siberia, tapi dipindahkan Uni Soviet dengan janji pekerjaan yang menghasilkan lebih banyak uang. Secara budaya, mereka lebih dekat ke Rusia bagian barat daripada ke penduduk asli. Penduduk tersebut sebenarnya lebih dekat dengan Mongolia atau Tiongkok, meski hal itu tak otomatis membuat mereka menerima imigran baru. Pemerintah Tiongkok memiliki kepentingan yang sama. Ingat, sebelum 1860, Manchuria Luar adalah wilayah dinasti Qing Tiongkok, dan Tiongkok belum melupakan fakta sejarah ini. Pada tahun-tahun sebelumnya, Tiongkok bahkan sampai memberi label kota-kota Rusia di wilayah tersebut dengan nama-nama Tiongkok lama mereka. Tentu saja, ini bukan berarti Tiongkok akan tiba-tiba menyerbu merebut kembali yang hilang 1,5 abad lalu. Namun mungkin Tiongkok memang tidak perlu menyerbu, mengingat penduduk lokal sudah tertekan oleh kebijakan ekonomi Rusia dan perlakuan yang tidak setara akibat mobilisasi serta kepentingan masa perang. Rusia memilih taktik tidak biasa yang bisa merugikan diri sendiri, yaitu mengganti orang Rusia dengan orang Asia Timur lainnya. Untuk mengatasi kekurangan tenaga kerja di Timur Jauh, Moskow beralih ke Pyongyang. Pengaturannya cukup sederhana. Lebih dari 15.000 pekerja Korea Utara resmi tiba di Rusia pada 2024 dan awal 2025, mayoritas di Timur Jauh karena kebutuhan dan letaknya dekat negara asal mereka. Perkiraan tidak resmi menyebutkan jumlah sebenarnya mendekati 50.000 pada akhir 2025. Dan perusahaan Rusia yang beroperasi di wilayah tersebut telah mengajukan permintaan untuk tambahan 153.000 kontrak tenaga kerja Korea Utara. Permintaannya juga tidak melambat, dan hal ini dibuktikan oleh fakta bahwa banyak orang Korea Utara menggambarkan kontrak mereka lebih mirip perbudakan dengan shift kerja 18 jam dan hanya 2 hari libur per tahun. Struktur pengaturan ini sudah menunjukkan siapa yang diuntungkan. Pekerja Korea Utara menerima upah kira-kira setara dengan tingkat minimum yang diizinkan sesuai kerangka kontrak yang berlaku.
Selisih antara pembayaran perusahaan Rusia dan yang diterima pekerja mengalir ke Pyongyang menjadi salah satu sumber devisa utama rezim Kim Jong-un. Inilah salah satu alasan mengapa Korea Utara memiliki semua insentif untuk mempertahankan pengaturan ini sesuai ketentuan yang ada sekarang dan tidak memiliki insentif untuk menegosiasikan ulang demi keuntungan Moskow. Hasilnya adalah dua negara bersenjata nuklir secara bersamaan memperkuat posisi mereka di wilayah Rusia, menggunakan instrumen yang berbeda namun mencapai hasil strategis yang sama. Kehadiran yang kian meluas dan mengakar di wilayah yang tak bisa diisi, didanai atau diperintah Moskow dengan penduduknya sendiri. Dinas Intelijen Luar Negeri Ukraina menyebut ini sebagai Moskow membayar perang dengan wilayahnya, perjudian lain untuk memenangkan perang dan meraih stabilitas domestik yang justru dirusak oleh tindakan Putin sendiri. Ada juga dimensi lain di sini yang relatif sedikit mendapat perhatian di Barat, sebagian karena terdengar ekstrim dan sebagian lagi karena masih berada pada tahap awal. Konsekuensi politik di Rusia akibat penurunan demografi di Timur Jauh. Saat etnis Rusia pergi, komposisi demografi kawasan itu berubah. Di beberapa kota Timur Jauh, jumlah warga Tionghoa dan Uzbek kini sebanding dengan jumlah warga Rusia. Aktivis Rusia, termasuk beberapa yang memiliki platform terorganisir, telah mulai secara terbuka membahas konsep Siberia yang merdeka, kadang-kadang menggunakan istilah Amerika Serikat Siberia. Awalnya itu gerakan semi, lalu berkembang jadi identitas politik dan budaya. Percakapan seperti ini masih merupakan wacana pinggiran hingga kini. Namun, lihatlah dalam konteks lebih luas. Putin telah menghabiskan 25 tahun terakhir di jabatannya untuk mengekang segala bentuk identitas nasional yang tidak mengutamakan Rusia, bahkan sampai mengikis kemerdekaan negara-negara bekas Uni Soviet demi menjaga mereka tetap terhubung dengan federasi. Fakta bahwa ada kemungkinan gerakan separatis lain, kali ini di wilayah di mana Moskow memiliki peluang paling kecil untuk campur tangan karena jarak yang sangat jauh serta kurangnya institusi dan infrastruktur, berarti politik internal Rusia berada di ambang kehancuran. Para aktivis kini mengarahkan upaya dari luar negeri karena mereka termasuk yang pertama meninggalkan Rusia saat perang Ukraina dimulai. Namun jika pemerintahan Putin menunjukkan tanda-tanda kelemahan, penduduk lokal mungkin mulai menyadari kepalsuan propaganda yang didanai negara dan bergabung dalam barisan. Jadi, kita memiliki wilayah yang menyaingi negara-negara terbesar di dunia, terletak di atas cadangan kayu, ikan, unsur tanah jarang, berlian, emas, dan deposit hidrokarbon terbesar di dunia. Berbatasan dengan Tiongkok, Jepang, dan Korea Utara, serta hampir menyentuh Alaska di seberang Selat Bering. Putin tampaknya gagal membuat warga Rusia betah, dan penduduk asli perlahan digantikan oleh orang Tiongkok atau Korea. Selama abad berikutnya, kekayaan sumber daya yang belum dimanfaatkan dan dampak geopolitik karena berada sangat dekat dengan kekuatan dunia lainnya akan menjadi semakin penting. Pertanyaannya adalah, siapa yang akan hadir menjalankan ekonomi, mengisi kota, mengekstraksi sumber daya, dan menentukan kepentingan siapa yang dilayani? Moskow menampilkan dirinya sebagai kekuatan besar, menegaskan kembali kendali atas wilayah sekitarnya, melawan pengepungan Barat, dan menunjukkan kekuatan di Ukraina serta di luar itu. Namun Moskow tidak dapat mempertahankan wilayahnya sendiri berdasarkan ukuran paling sederhana dan mendasar dari penguasaan wilayah, yaitu menjaga rakyatnya tetap tinggal di sana. Rusia sebenarnya tidak akan kehilangan wilayah Timur Jauh besok atau pada pemilu berikutnya, dan tidak akan ada pemberontakan untuk memisahkan diri dari federasi dalam waktu dekat. Namun jangan salah, wilayah Timur Jauh Rusia perlahan bertransisi dari dominasi demografis Rusia ke sesuatu yang lain. Tidak akan ada perubahan perbatasan dalam waktu dekat. Faktor-faktor yang menyebabkan keruntuhan demografi juga mendorong keruntuhan ekonomi, saling memperkuat dan mempertahankan diri. Kenyataan di lapangan tentang siapa yang tinggal di sana, bekerja di sana, membangun di sana, dan mendapat manfaat dari sumber daya di sana sedang berubah, seperti yang telah terjadi selama beberapa dekade. Putin mengetahuinya. Peneliti Rusia mendokumentasikannya selama 1 generasi. Program-program itu gagal. Perang telah memperburuknya, dan kemungkinan tren ini berbalik semakin kecil. Dan Timur Jauh hanyalah awal dari rencana Tiongkok untuk Rusia. Untuk mempelajari lebih lanjut, silakan tonton video ini. Dan untuk tetap mendapatkan informasi terbaru tentang perkembangan geopolitik global dan peperangan, pastikan untuk menekan tombol lonceng dan berlangganan The Military Show.